Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus,
dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ulangan 26. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-11, persembahan buah sulung. Ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka diperintahkan untuk membawa hasil pertama dari panen sebagai persembahan kepada Tuhan. Mereka harus mengingat dan mengaku bahwa semua berkat berasal dari Tuhan, bukan usaha mereka semata. Persembahan bukan hanya ritual, tetapi wujud syukur karena Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir dan membawa ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan persembahan juga harus disertai sukacita, bukan kewajiban yang terpaksa. Setiap berkat yang kita miliki, pekerjaan, kesehatan, keluarga, semua berasal dari Tuhan. Maka, memberi kepada Tuhan adalah bentuk iman dan rasa syukur, bukan sekedar kewajiban. Di dalam ayat 12-15, persepuluhan tahun ketiga. Pada tahun ketiga disebut tahun persepuluhan. Persembahan diberikan kepada orang Lewi, pendatang, yatim, dan janda. Tujuannya adalah supaya berkat Tuhan juga dirasakan oleh orang-orang lemah dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak hanya dalam hubungan vertikal, tetapi juga secara horizontal. Tuhan ingin umatnya jadi saluran berkat bagi yang membutuhkan. Di ayat 16-19, peneguhan perjanjian. Tuhan meneguhkan Israel sebagai umatnya yang kudus, dengan janji akan meninggikan mereka di atas bangsa-bangsa lain. Tugas mereka hidup taat, setia, dan menjaga kekudusan. Janji Tuhan, jika mereka setia, Tuhan akan menjadikan mereka umat yang terhormat, terkenal, dan terpuji. Identitas umat Tuhan bukan ditentukan oleh kekuatan sendiri, tetapi karena pilihan dan kasih karunia Tuhan. Karena itu, hidup kita harus memuliakan Tuhan di tengah bangsa-bangsa. Marilah kita tetap setia membawa hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan, sebab Dia yang telah memanggil kita akan meneguhkan kita menjadi umat-Nya yang terhormat dan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.